إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل وخصوصا إلى روي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى وسيدنا الحبيب علوي أم الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدر السلاق وسيدنا الحبيب من السكران سيدنا الحبيب أبي بكر عبد الله العيدرس العلن حبيب شيخ بن عبد الله العيدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المغدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطى سيد شاه علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زينال سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغاب صاحب العين سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب علي بن محمد بن حسين صاحب الموهس شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطسان سيد الشيخ محمد بن القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس المدني سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني شروان عبدا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي روحي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله إلى روحي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa tekang kah? Kenapa? Hah? Kenapa? Notifikasi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman yukhalifu amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Salatu wassalamu alaika ya imam al-anbiya wal mursalin. Salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Salatu wassalamu alaika ya rahmatan lil alamin. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Faslun wa 'alaika bil 'adli fi ra'yatika al-khassati wal 'ammati wa kamalil hibzi wa tafaqqudi laha
fa innallaha ta'ala sa'iluka anha wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Paslun ay hadza paslun, ini satu pasal. Wa alaika ay walzam lazimi olehmu bil adli, dengan bersikap adil. Fi ra'yatika, terhadap rakyatmu, al khassati yang khusus, wal ammati dan yang umum. Salah satu sikap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar seseorang bersikap adil, apalagi dia menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin secara khusus ataupun pemimpin secara umum. Pemimpin secara khusus adalah pemimpin diri sendiri. Pemimpin rumah tangga itu pemimpin khusus ngarannya. Hendaklah seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, hendaklah bersikap adil. Bersikap adil kepada anak-anaknya, bersikap adil kepada istri-istrinya. Nah, tinggal nang kayak apa bersikap adil itu. Lah, adil itu belum tentu harus sama kada. Adil itu tergantung kebutuhannya. Contoh, seorang ayah, seorang abah bersikap adil kepada anaknya, namun tidak harus sama. Tidak harus sama dalam umpamanya pemberian. Anak umur 3 tahun diberi 5.000. Apa nang sudah sekolah SMA atau sekolah pesantren sehari 5.000 juga? Kanda. Kada adil. Sesuaikan dengan keadaannya. Kalau anak umur 3 tahun mungkin 5.000 cukup. Tapi kalau anaknya sudah sekolah pesantren 5.000 kira-kira kada cukup. Cukup kira 5.000 sehari. Dah cukup kalau lah, kada cukup. Nah, maka menyesuaikan kebutuhannya itu adalah keadilan dalam pemberian kepada anak. Berikut perhatian, apa harus sama memberikan keadilan dalam perhatian? Ini anak umur 3 tahun lawan sudah sekolah pesantren, kada harus sama. Kenapa? Kebutuhan perhatian nang halus ini lebih besar daripada kebutuhan nang sudah dewasa. Tinggal ukurannya. Oh, yang dewasa ini perhatiannya begini, nang halus ini perhatiannya begini. Lah, kasih sayang. Semua orang tua sayang kepada anak, tapi dia harus adil kepada anak-anaknya dalam bentuk kasih sayang. Apa harus sama? Ya kada sama lah. Kada sama. Kenapa? Karena ini butuh kasih sayang lebih, nang ini cukup butuh kasih sayangnya begini, sesuai kondisi keadaan dia. Nah, walaupun ketika harus memutuskan sebuah masalah, itu dia harus adil. Adil terhadap
suami, adil terhadap istri, ya harus bersikap adil. Adil kalau bini dua, bini tiga, adil dalam pemberian, adil dalam pembagian malam, tapi kada bisa adil dalam kasih sayang dan cinta. Itu kada bisa. Nah, berikut kalau dia sudah menjadi pemimpin yang lebih amah, lebih luas, lebih umum, harus adil. Seorang pemimpin, pemimpin organisasi, pemimpin pondok, pemimpin sekolah, dia harus bersikap adil kepada orang yang dipimpinnya. Nah, pemerintah daerah, mulai camat, bupati, wali kota, gubernur, kemudian sampai presiden, dia dalam memimpin, mengatur rakyatnya harus adil. Harus adil. Adil dalam perhatian kepada rakyatnya, adil dalam pembagian kepada rakyatnya, adil dalam penegakan hukum kepada rakyatnya. Jangan kada adil. Nah, keadilan ini dalam pandangan Islam ini sangat penting. Sangat penting. Sehingga ada sebuah perkataan menurut sebagian orang, itu adalah perkataan Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Ternyata ada, aku temukan, cuman ngaran kitabnya kada jelas. Begini, pemimpin yang adil namun kafir itu lebih baik daripada pemimpin yang Islam tapi tidak adil. Pemimpin yang adil namun kafir atau non muslim itu lebih baik daripada pemimpin yang Islam namun tidak adil. Ini perkataan, kalau kada salah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Saking apa? Karena dalam sebuah negara keadilan ini harus ditegakkan. Wa antahkumu bil adli. Hendaklah kalian berhukum dengan adil. Hukum ekonomi harus adil. Hukum ini dan itu harus adil. Nah, ketika keadilan itu tidak ada, maka kemakmuran rakyat itu jangan diharapkan. Contoh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Ya karena kada adil. Maulah makmur, kada makmur kan? Nang limir sumangka, artinya rakyat kecil selalu ditindas, tapi ketika orang besar dalam hukum kada ditegas secara hukum. Kok kenapa? Begitu hukum ditegakkan kepada pencuri, penegak hukum bersemangat, tapi ketika penegakan hukum kepada perampok kekayaan negara, kok kenapa begini? Dalam perlakuannya, dalam hal apanya, kok kenapa begini? Nah, hanya konsepnya dalam kesimpulannya adalah wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal.
agama itu adalah kebenaran. Apa? Dengan kebenaranlah kami turunkan. Wabil haqqi nazal. Kemudian yang kedua, wa antahkumu bil adli. Hendaklah kalian bersikap adil. Artinya apa? Lihat dulu kebenaran, maka keadilan itu baru bisa ditegakkan. Lihat siapa yang benar, tegakkan keadilan. Tidak pandang bulu. Siapapun yang benar, tegakkan keadilan. Nah, sekarang kita kadang-kadang berbeda. Kebenaran itu jelas saja, tapi karena ini ada hal-hal yang lain sehingga keadilan tidak ditegakkan. Keadilan tidak bisa ditegakkan selama kebenaran tidak jelas. Paham, Re? Cari dulu kebenarannya. Setelah kebenaran itu nampak, maka tegakkan keadilan. Tidak pandang bulu. Bahasa hukum jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Paham nih? Bagaikan pisau yang tapi pisaunya ini tajam di bawah, di atas tumpul. Yalah, ada orang nengaran tuh tak kemana kanang di atas tetap tajam, ke bawah tetap tajam. Karena apa? Karena hukum itu harus ditegakkan. Namun penegakan hukum itu prinsipnya adalah keadilan. Makanya kejaksaan itu lambangnya timbangan. Kehakiman pengadilan itu lambangnya timbangan. Kedebulih barat sebelah. Itu lambang. Filosofinya gitu. Nah, sehingga jaksa harus adil, polisi harus adil, penuntut, jaksa itu menuntut, hakim yang memutuskan perkara harus adil. Bila kada adil, berbahaya. Nang ada adalah hasilnya kehancuran. Kalau kada adil dalam hukum, nang ada adalah kehancuran hukum. Kalau kada adil dalam perlakuan ekonomi, yang ada adalah kehancuran ekonomi. Kalau kada adil terhadap masyarakat, pemerintah, pemberian kepada masyarakat, maka kehancuran huru-hara terjadi kepada masyarakat. Makanya keadilan wajib ditegakkan dalam sebuah bangsa, dan itu masuk di dalam falsafah atau Pancasila. Yalah, sila nang keberapa tuh, Rahmat? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa tuh? Berapa? Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ayatnya ayat Quran, mengamalkan Al-Quran. Kan falsafah negara adalah Pancasila, pedoman berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Salah satu yang harus diamalkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yalah,
Rahmat. Yang kedua bang, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan. Artinya memperlakukan manusianya secara adil dan beradab. Makanya kalimat tadi keluar ya. Kalimat tadi apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Kita kada bisa. Mun seorang pemimpin walaupun Islam tapi zalim, rusak. Contohnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Rusak. Habis. Kemudian wa kamalil hibzi, dan kesempurnaan menjaga. Seorang pemimpin harus sempurna menjaga rakyatnya, baik rakyatnya yang khusus ataupun rakyatnya yang umum. Seorang suami, dia harus menjaga anak istrinya secara sempurna agar anak istrinya terjaga daripada terik panasnya matahari, agar anak istrinya terjaga daripada dinginnya di malam hari, agar anak istrinya terjaga kesehatannya, agar anak istrinya terjaga dalam kehidupannya, dan seterusnya. Demikian juga pemerintah kepada rakyatnya. Jaga rakyat. Siapa yang menjaga rakyat? Jaga keamanan, polisi. Karena polisi petugas adalah tugas memberikan pelayanan, pengamanan, dan pengayuman. Nyatakan tugas polisi itu memberikan supaya memberikan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu tenang, aman, nyaman. Tugas polisi menjaga, memberikan pelayanan, memberikan pengayuman kepada masyarakat. Nah pemerintah kayak itu juga, mengayumi, menjaga masyarakat, jaga kesehatannya, wajib. Makanya pemerintah kada kawa membiarkan, oh kada divaksin, kada boleh, kada usah gini vaksin, kada bisa kayak itu. Kenapa? Karena pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pemerintah berkewajiban menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat. Lah kita harus ngerti deh. Jangan ini memang tugas pemerintah. Kalau memang kita kada hendak, sudah, ini karena itu tugas pemerintah. Lah, pemerintah itu punya kewajiban menjaga masyarakatnya, menjaga keamanannya, tadi keamanan dan kenyamanan kesehatannya. Makanya melayani kesehatan, Posyandu melayani kesehatan masyarakat. Pemerintah kada boleh, ngatakan, pemerintah kada boleh berbisnis dalam melayani masyarakat. Lah, pemerintah tidak boleh berbisnis, paham berbisnis, mengambil keuntungan di dalam melayani masyarakat. Polisi dalam mengamankan masyarakat lalu mengambil keuntungan, kada boleh. Polisi dalam melayani masyarakat lalu mengambil keuntungan, kada boleh. Polisi dalam mengamankan atau memberikan rasa kedamaian kepada masyarakat, mengambil keuntungan, kada boleh. Demikian juga rumah sakit, poskes, posyandu, kada boleh. Itu kewajiban pemerintah menjaga masyarakatnya secara sempurna. Layani masyarakat dalam kesehatan masyarakat. Cari keuntungan, udah boleh.
Inilah yang dilayani masyarakat oleh pemerintah. Tinggal kita melihat benarkah pemerintah ini melayani masyarakatnya dengan sempurna, dengan baik, kada bisnis atau kada adil. Lihat, kita nang melihat. Wah, ini pemerintah kada adil nih dalam melayani kesehatan masyarakat, protes kita. Oh, ini pemerintah bisnis nih, mengambil keuntungan dalam melayani kesehatan masyarakat, protes kita. Kenapa? Karena itu kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, siapapun pemimpinnya. Paham Rahmat? Biar kamu mengerti. Lah, biar mengerti. Nah, berikut watapakudilaha, dan memperhatikan laha bagi masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat. Salah satunya itu bentuk perhatian, bentuk perhatian kepada masyarakat. Pemerintah datanglah ke daerah. Jangan lagi terkhusus umpama Presiden hanya kunjungan di Pulau Jawa aja, kada pernah ke Kalimantan. Maka ya apa gitu perhatian lawan rakyatnya. Makanya setiap bencana Presiden harus hadir. Kenapa? Bentuk perhatiannya kepada rakyatnya. Nah, tinggal melihat, oh Presiden ini perhatian nggak ada lawan rakyatnya. Pernah kadang mengunjungi provinsi ini, pernah kadang mengunjungi ini. Oh, di sini kada pernah ajar. Umpama lah di wilayah ini kada pernah. Kenapa? Karena bukan pendukungnya. Berarti pemerintah kada adil. Yalah, pemerintah kada adil. Berarti pemerintah hanya memberikan perhatiannya kepada pendukungnya. Yang tidak mendukung, tidak diberikannya perhatian. Apa benar cara pemerintah kayak itu? Tidak benar. Kalau sudah jadi seorang pemimpin, seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, seorang presiden nang mendukungkah, nang kadakah, itu adalah masyarakatnya, itu adalah rakyatnya. Dia wajib bersikap adil kepada masyarakat dan rakyatnya. Dia wajib melayani, menjaga dan seterusnya. Bahkan pemerintah itu kewajibannya adalah mensejahterakan masyarakat. Berat, itu undang-undang paham undang-undang gitu. Amanat undang-undang, amanat falsafah negara kita itu amanat Pancasila. Tapakudilah, memberikan perhatian kepada rakyatnya. Nah, itu rakyat umum. Melawan kita sebagai pemimpin organisasi, dia harus memberikan perhatian kepada yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin pesantren, dia harus memberikan perhatian kepada santri-santrinya. Sebagai pemimpin rumah tangga, dia harus memberikan perhatian kepada rakyatnya di dalam rumah, anak-anak dan istrinya. Kenapa yuk? Ini tanggung jawab berat. Fa innallaha sa'iluka. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, maka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sa'iluka anha, akan menanyamu tentang itu. Allah akan menanyamu bagaimana kamu bersikap kepada anak istrimu. Seorang bupati akan ditanya Allah bagaimana memimpin rakyatnya.
Seorang wali kota akan ditanya Allah bagaimana dia memimpin masyarakatnya, sampai presiden akan ditanya Allah bagaimana dia memimpin bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Berat kali? Berat. Kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Kullu ra'in, setiap pemimpin, mas'ulun, ditanya, dimintai pertanggungjawaban, an ra'yatihi, daripada rakyatnya. Gampang-gampang. Seorang kepala rumah tangga akan dimintai tanggung jawab oleh Allah bagaimana dia memimpin rumah tangga. Berumah tangga bukan hanya kebutuhan si tarung. Ada tanggung jawabnya rahmatnya dalam berumah tangga, akan ditanya Allah. Ada lagi deh, rakyat nang khusus tuh apa? Anggota tubuh kita. Karena setiap kamu, aku jar kada berumah tangga jar, kada nang dipimpin, apalagi aku pembakal kada, irti kada, caman kada, berarti aku ada bertanggung jawab. Hati-hati. Ada yang disebut dengan rakyat khusus. Apa rakyat khusus tadi? Termasuk anggota kita nang 7 mata, telinga, muntung, 2 tangan, batis, kemaluan, ya kah? Perut, anggota 7 rakyat kita. Bisa kada ikam memimpin rahmat rakyat nang 7 macam ini nih? Ayo kamu bisa kada, akan dipertanyakan. A'ni, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa a'ni bi ra'yatikal khassah, wa a'ni, dan aku maksud bi ra'yatikal khassati, dengan rakyatmu yang khusus, jawari hakas sab'a, yaitu anggotamu yang 7. Nah, berarti kamu rain bertaan gitu nih. Tapi kena mana sudah pemimpin diri, pemimpin rumah tangga, pemimpin organisasi, pemimpin masyarakat, banyaknya pang tanggung jawab. Banyaknya pang nang ditanggung. Kayaknya orang mikir-mikir dulu, Rahmat, kamu jadi bakal lah kami ini. Adangi dulu rahmatai, kamu sanggup lah dulu di kampung nih bersikap adil, menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat, memberikan perhatian kepada masyarakat. Kalau kau memberikan, mensejahterakan masyarakat. Aku je rahmat anak bini pun susah aku lawan anak kayak apa, kedusah rahmat jadi bupati, jadi pembakal. Makanya ada ri'ay qaidah peribahasa, jangan berharap seorang itu seorang pemimpin sukses dalam memimpin sebuah organisasi, dalam memimpin sebuah masyarakat, dalam memimpin sebuah negara, sementara dia memimpin dirinya sendiri gagal. Ini orang memimpin rumah tangga aja gagal, kayak apa hendak memimpin masyarakat? Paham nih?
Inya lawan rakyatnya aja khianat, lawan rakyatnya nang khususnya aja kada amanah, gagal sudah membina rakyatnya nang khusus. Jangan harap sukses membina rakyat yang lebih luas. Ini ukuran dulu. Oke, orang ngajar pembakar, anaknya di bupati apa, lihat aja dulu ini sukses kadang memimpin dirinya, memimpin rumah tangganya, sukses kadang. Mun inya memimpin dirinya aja gagal, memimpin rumah tangga gagal, ini aja gagal, jangan diulah, jangan dipilih-pilih, nang halusnya aja gagal, nang ganal pulang ngam. Bahasa orang wehenire, jadi bupati aja gagal, hendak jadi gubernur lah. Jadi gubernur aja gagal dalam memimpin, hendak jadi presiden lah. Hakun lih kita milih, mbah kemana kita mikir. Paham Rahmat? Cara mikirakannya paham? Rik, paham? Paham kalau? Nah ini kita lihat trik recordnya, kayak apa garangnya? Ini apa nih calon bupatinya? Ada dulu, ketahui dulu. Dirinya ketahui dulu, setelah dirinya, oh ini berumah tangga, dalam berumah tangga kayak apa, dalam pemimpin ini, oh sukses terus, ya sudah, bagus nih. Ini siapa nih calon gubernurnya? Bakas bupati jar. Sukses lah dulu ini jadi bupati aja sukses, kada panggil. Waduh, sam bupati aja kada sukses, apalagi jadi gubernur. Itu, ada siapa calonnya nih? Presidennya si Fulan nih. Bagus lah. Ya kita lihat track recordnya. Ini bakas napa? Bakas gubernur bang. Sukses lah, kada panggil. Mun gubernur aja kada sukses, jadi presiden makinannya. Itu aja, kada usah nang perlu mikir ini, mikir itu, kada usah. Nih akal kita aja nang diberi oleh Allah Ta'ala. Nang lain tuh jualan pandir, rayuan gumbal aja. Janjinya ini. Waduh rayuan gumbal aja. Nih main akal. Hukum akal ya, kalau hukum akal sudah wajib nang 3 ini, nah hukum wajib mustahil harus asasul akli ini dulu. Mun ini main aja insyaallah kita jadi orang waras saja. Insyaallah jadi waras saja. Kenapa? Imam Haramain rasul akli. Habis. Nang apa nang 7 anggotaan itu yang disebut sebagai rakyat kita nang khusus, wahiyal lisanu, lidah, wasam'u, 2 pendengaran, 3 wal basaru, penglihatan, wal batnu, 4 perut, wal faraju, 5 kemaluan, wal yadu, 6 tangan, war rijlu, 7 kaki. Fa inna hazihil jawariha ra'yatun istar'akallahu iyyaha wa amanatun i'tamanaka alaiha ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alika bil adli fi ru'yatika asati wal amati wa qamanul hibdi wa tafaqudi laha. Fa inna Allah ta'ala sa'iluka anha wa kullu ra'in mas'ulun an ru'yatihi Ra'yatihi wa a'ni wasati jawari haka. Terus wahia al-lisanu
Al-Fatihah.